Mari senantiasa kita tingkatkan iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan bermacam-macam ibadah yang telah dipatukan kepada kita, yang telah disunahkan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ayatin ukhra, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengkabarkan apa-apa yang kamu kerjakan. Pada ayat yang lain Allah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 dan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga keluarga kita, keluarga besar kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya kaum muslimin adalah Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita tetap ruku dan sujud kepadanya, mengabdikan diri kepadanya dengan setulus-tulusnya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah agar sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 19 Agustus 2022 bertepatan dengan 22 Muharram 1444 Hijriah. Tidak ada salahnya kaum muslimin dalam suasana tahun baru Islam kita senantiasa melakukan introspeksi diri kita masing-masing, melakukan muhasabah, melakukan penilaian terhadap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan pada buku khutbah tadi, Allah ingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah hari kemudian, hari pembalasan, hari di mana tidak bisa lagi anak menolong ayahnya, tidak bisa lagi suami menolong istrinya, tidak bisa lagi istri menolong suaminya. Ketika itu Allah ingatkan kepada kita, ketika tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita dapatkan dari sesama manusia, hendaklah kita, kata Allah, memperhitungkannya. Seberapa banyak amaliyah yang telah kita persiapkan menghadapi hari esok, dan sejauh mana persiapan kita menghadapi kematian. Karena yang paling dekat dengan kita kaum muslimin adalah kematian. Waktu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bertambah umur kita, bukannya bertambah jatah untuk hidup, tetapi berkurang jatah untuk hidup. Setiap langkah yang kita langkahkan, perbuatan yang kita lakukan, menandakan kita semakin dekat dengan pintu kubur. Maka itu kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan, menilai, mengevaluasi seberapa banyak amaliyah yang telah dia persiapkan menghadapi kematian. Seberapa banyak keimanan dan ketakwaan yang telah mereka siapkan. Seberapa besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga ingatkan kepada kita kaum muslimin. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Nilai ketakwaan yang kita miliki itulah yang akan membawa kita, yang akan menyelamatkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khatib yakin dan percaya kaum muslimin, semua kita pasti menginginkan akhir hidup yang baik, yang kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Semua kita menginginkan yang demikian. Tapi apakah semua kita akan mendapatkan husnul khatimah? Belum tentu. Belum tentu semua kita akan mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Harus ada perjuangan kita, harus ada usaha kita mendapatkan husnul khatimah. Salah satu tanda nyata kaum muslimin yang bisa dilihat dan didengar oleh orang-orang yang hidup ketika seseorang sakratul maut, manakala dia menghembuskan nafas terakhir, dan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu tanda nyata orang yang mendapatkan husnul khatimah. Dan Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang-orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dijamin oleh Rasulullah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin, di awal tahun 1444 Hijriah ini kita lakukan evaluasi. Hendaknya kita kaum muslimin melakukan hijrah dari kebiasaan lama yang tidak baik kepada kebiasaan baru yang lebih baik. Kita tingkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kaum muslimin, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Asr. Apa kata Allah? Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Pada umumnya kaum muslimin,
manusia dalam keadaan merugi. Lalu dikatakan oleh Allah, ada pengecualiannya. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi itu kata Allah, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya kaum muslimin, apakah iman kita bisa pudar? Apakah iman kita bisa luntur? Bisa. Iman itu kadang-kala yazid, kadang-kala mampus. Iman itu bisa yazid, bisa mampus. Iman itu bisa meningkat dan iman itu bisa menurun. Kapan iman kita meningkat? Bisa kita rasakan kaum muslimin. Iman kita meningkat tandanya ketika kita gemar berbuat kebaikan. Ketika banyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah, tandanya ketika itu iman kita sedang yazid, iman kita sedang meningkat. Tetapi ketika kita malas beribadah, malas untuk melakukan jamaah di masjid kita, malas untuk baca Al-Quran misalnya, malas untuk berinfak bersedekah misalnya, perlu kita ketahui bahwa ketika itu iman kita sedang mampus, iman kita sedang menurun. Yang kita khawatirkan kaum muslimin adalah ketika iman kita menurun, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir hidup yang jelek, akhir hidup yang baik. Dan itu kaum muslimin, mari senantiasa kita tingkatkan iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan bermacam-macam ibadah yang telah dimaksudkan kepada kita, yang telah disunnahkan kepada kita semua. Dengan amal saleh, maka iman kita akan meningkat. Lantas pada ayat Al-Asr Allah juga katakan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang senantiasa menebarkan kebenaran, saling menasihati, memberikan nasihat wejangan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Perlu kesabaran. Menegakkan yang benar itu perlu kesabaran kaum muslimin. Jangankan di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga kita saja perlu kesabaran kita. Contoh, kita sebagai orang tua kaum muslimin dianjurkan, disuruh malah mengingatkan anak-anak kita untuk melakukan ibadah. Menyuruh memerintahkan anak kita beribadah kaum muslimin perlu kesabaran. Dan mesti kita continue mengingatkan mereka untuk kenal dengan Tuhan. Yang sangat penting sekali kaum muslimin untuk kita ingatkan kepada anak-anak kita adalah untuk mengerjakan sholat. Kewajiban seorang bapak, kewajiban ibu mengingatkan kepada anaknya untuk sholat 5 waktu. Hendaknya bapak, hendaknya ibu gigih mengingatkan senantiasa selalu mengingatkan, menyuruh mereka untuk salat. Karena ini perintah Allah SWT. Rasul juga perintahkan. Apa kata Rasul? Muru auladakum bis salat idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuha. Suruh anakmu untuk salat manakala mereka sudah berusia 7 tahun. Ketika mereka sudah berusia 10 tahun masih enggan mengerjakan salat, masih lalai mengerjakan salat, maka apa kata Nabi? Nabi mengajarkan kepada kita, fadribuha, pukul dia dengan pukulan pendidikan agar dia mau salat. Ini kewajiban kita kaum muslimin. Kewajiban seorang ayah sebagai imam di tengah-tengah keluarga, sebagai pemimpin rumah tangga, wajib hukumnya mengingatkan anak-anaknya untuk salat. Perlu kita evaluasi kaum muslimin. Di awal ini perlu kita evaluasi sejauh mana kepedulian kita mengingatkan anak-anak kita, orang-orang yang dalam tanggungan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih enakkah tidur kita? Masih enakkah makan kita ketika di rumah tangga kita ada anak kita yang tidak salat? Perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Hendaknya kaum muslimin tidak nyenyak tidur kita, tidak enak makan kita ketika kita melihat anak kita tidak salat. Demikian seharusnya. Perlu kesabaran, perlu continue kita melakukannya dalam rangka meningkatkan
kita dari api neraka. Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari siksaan api neraka. Jangan engkau selamatkan dirimu saja, tetapi engkau abaikan keluargamu. Akan ada nanti kaum muslimin, seorang ayah, seorang ibu, ketika di mahkamah Allah dia masuk surga bisa terjegal oleh anaknya, bisa gagal masuk surga ketika dia tidak memegang amanah yang Allah amanahkan kepadanya berupa anak. Anaknya akan tuntut nanti kepada Allah, ya Allah, orang tua saya sibuk di masjid, orang tua saya sibuk beribadah, sementara belum pernah dia ingatkan saya untuk kenal dengan dunia Allah. Maka gagallah orang tua itu untuk masuk surga karena lalai kepada anak-anak. Itu kaum muslimin, mari kita semua mengevaluasi segala yang kita lakukan, setiap langkah yang kita langkahkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, kita evaluasi apakah perbuatan kita ini akan membawa kita mendapatkan husnul khatimah ataukah masih belum, atau masih jauh. Perlu kita evaluasi. Di awal tahun 1444 Hijriah ini kita lakukan introspeksi diri, kita lakukan muhasabah, kita lakukan penilaian, kita lakukan evaluasi kepada diri kita di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ma'tabiru ya lil-usah la'allakum turhamun.